Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini aku akan bahas mengenai kisah hilangnya pesawat Amelia Earhart. Namun sebelum aku lebih lanjut menceritakan kisah ini, kemarin ada yang DM di Instagram, terus ada juga yang komen di video aku yang udah aku uploadin kemarin. Ada yang bilang gini, eh, request dong versi Minangnya. Jadi kali ini aku akan bawa dengan versi Minangnya. So, kita ulang dari awal lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sana sadonyo, terima kasih alaman cogo ke channel awako. Hari ko, awak akan bahas mengenai misteri hilangnya pesawat Amelia Earhart. Amelia Earhart ternyata ini merupakan pilot padusi pertama di tahun 1930-an. Inyo menjadi terkenal dan menjadi inspirasi bagi kaum padusi pada masanya. Namun ternyata sosoknya tuh lebih banyak orang mengenalnya sebagai misteri. Sebab di tengah ketenarannya, Inyo menghilang secara misterius. Saat itu Inyo mencoba mengelilingi dunia bersama rekannya si Alfred Nunn. Oke, sangat sadonya, tapi sebelum awak membahas lebih dalam mengenai misteri hilangnya Amelia Earhart ko, anca awak bahas dulu biografinya deh. Amelia Earhart, payah mana awak menyebutnya, awak manggilnya Amel sih deh. Nyo lahir di Atchison, Kansas 24 Juli 1897. Apaknya bernama Samuel Edwin Stanton Earhart dan amaknya bernama Amel Amy Otis. Sejak ketek tuh perangainya nak mau dipadusi doh. Orang kan kebanyakan padusi rata-rata main atau anak ketek main alek-alek, main boneka-boneka. Inyo jo kakaknya nanam manjat pohon lah, nama buru binatang lah, anan paling ekstrimnya di bayinya seluncur dari bukit aja paruinya. Jadi itu camil lah orang gaeknya kan, baal anak dan mode koko. Nah tuh akhirnya sampai umurnya 6 tahun nyonya masuk SD, nggak tahu dek gaeknya kok doh. Mengajarnya tuh dibawa lah ke tempat kakeknya di Otis. Mau kakeknya tuh Alfred Gedon, aku panggil saya Alfred yo. Adik kakeknya kok camelonya dilapihnya ke sekolah kayak gitu tuh di homeschoolingnya saya orang berdua kok kayak gitu. Nah tuh lah umur 12 tahun orang kok pai lah nyo, ibaratnya nyo lah rindu lah jurang gaeknya ndak pai lah nyo pulang ke Kansas sampai orang gaeknya mungkin nyo mengecek ke orang gaeknya kok adalah bosan lah homeschooling jo kakek den mungkin gitu kayaknya kan. Tuh mohon-mohon lah juga gaeknya pengen sekolah-sekolah umum anen gaek kok ayolah bolonya kan. Tuh akhirnya dimasukkan lah di gaeknya kok SMP di sekolah umum sampai akhirnya masuk SMA di Chicago Hyde Park. Nyo lulus tahun 1916. Setelah lulus kok kakaknya pai kuliah ke Kanada. Di situ tuh dapet lo jodoh kakaknya lah situ lah tinggal lo kakaknya di situ. Anaknya kuliah masuk lah nyojo Ogon School di Ridai. Tapi itulah nggak selesai kira kuliah do, alasannya aku nyo nggak bahagia kuliah tuh do dek karena nyo tuh kuliah tuh pas nyo ambil jurusan perawat tuh tapi kia adanya ndak nyo lah kuliah nggak selesai kemangga den lekoyo tuh berpikirnya tapi kakak den celah den panggilannya ke tempat kakaknya di Toronto, Kansas. Cecak pe liburan lah, padahal sebenarnya langsung tua kan. Kiro pas nyobai ke tempat kakaknya tuh sedang terjadi lo perang dunia satu. Kakaknya kok balaki jo tentara, tentu jo tinggal di komplek perumahan kayak tentara gitu nak. Tuh acoknya mencari banyak tentara yang pulang-pulang tuh berdarah kan dek karena perang dak. Tuh ibu saya hatinya deh coba lah dia dulu menyelesaikan kuliah dia mungkin bisa membantu lah muncullah semangatnya ndak. Setelah akhirnya bertekad lah nyo diambilnya lihat jurusannya tuh diselesainya kuliahnya tuh lah lulusnya dari sekolahnya tuh ditempatkannya di di rumah sakit militer Spadina sebagai relawan bantuan. Tugasnya tuh selain menyiapkan makanan juga mengatur reserse obat. Jadi waktunya masih jadi perawat di Spadina tuh
Nyo dan kawan-kawannya selain masih membantu-bantu di situ tuh, acoknya mencari pesawat-pesawat terbang ko di Toronto tuh. Dia kan kayaknya kan tinggal di komplek militer dah. Tiap hari itu yang dicarinya taruh. Tuh muncul jiwa kejantanannya balik deh. Pengen lo dan jadi pilot lo lah. Jadi dek karena acok mencari-cari orang latihan terbang tuh lah. Saya tuh bersobok lah nyojo pilot namanya Frank Hout. Kiranya dapetnya bisa terbang jo pilot ko pada tahun 1920. Itulah pengalaman terbangnya untuk pertama kalinya. Tuh Januari 1921. Di bayinya pai ke California ikut kursus penerbangan lo nyojo instruktur wanita Neta Snow. Tapi untuk membayar uang kursus tuh aponya bekerjanya sebagai juru tulis di sebuah perusahaan telepon di Los Angeles. Adik karena kerajo tujuh sampai berhasilnya membeli pesawat King Air berwarna kuning yang dia nama Canary. Ya cadia aja pajak tuh ya. Tuh pada Desember 1921 nyo lulus tes penerbangan ko tuh nyo memperoleh sertifikat lah nyo dari asosiasi. Pada tanggal 20 Mei 1932 satu si Amel ko alah 34 tahun usianya. Jadi nyo tuh lah lama lah megang sertifikat terbang, soalnya lulusnya tahun 1902 balik 1921 tuh kini lah 1934 lah 12 tahun nyo memegang sertifikat penerbangan dak. Tuh pailah nyo melintasi Arktik, tapi nyo pai dari Harbour Grace, Newfoundland dia menggunakan pesawat Lockheed 5B. Awalnya ke Paris, tuh ke Perancis. Tuh si Amel ko lah menempuh jarak sampai balik jam 56 menit untuk melintasi Arktik. Siap tuh nyo mendarat di Culmore Selatan sebelah utara dari Irlandia Utara. Tuh banyak warga-warga situ menyaksikan nyo ndak. Jadi karena aksi terbangnya melintasi Arktik tuh diberilah nyo penghargaan jo Amerika Serikat dengan penghargaan Distinguished Flying Cross. Tuh nyo menerima legend kehormatan dari Paris dari National Geographic jo dapet nyo. Tuh selain itu nyo juga menjadi padusi pertama yang terbang melintasi Amerika. Terbangnya dari Los Angeles dan mendarat di New York, New Jersey 19 jam kemudian. Tuh awal tahun 1936 ambisinya kok mulai berkecamuk kan, hanya ingin lo menjadi padusi pertama yang mengelilingi dunia gitu. Jadi disiapkannya lah rute penerbangannya lebih panjang lah, sekitar 47.000 km, karena keceknya kok biarlah panjang biasa mau juga katulistiwa rute perjalanan dan kok kecek. Itu tanggal 7 Maret 1937 si Amel ko jo rekannya Alfred Nunn awak panggil saya lah si Nunn yo. Kiranya nyo bawa lo dua kawannya balik si Harry Manning dan Mans berangkat dari Auckland menuju Honolulu. Kira pas berangkat pesawat kalau yang bermasalah, lubrikasi dan baling-balingnya lo yang rusak balik tuh diperbaiki lah. Akhirnya 3 hari siap tuh lah selesai pesawat ko diperbaiki. Akhirnya boleh lah pas Malang Bana. Setelah lepas landas kan pesawat kan pai kan ya lepas landas, kiro namanya apa ground terjatuh lo pesawat, kiro lah gagal lo akhirnya apunya rencananya untuk mengelilingi dunia. Kok si Amel kok masih apa kan masih penasaran juga tuh masih ayo dia harus mengelilingi dunia, atau akhirnya dipersiapkannya lah untuk terbang kedua kalinya dengan rute yang sama tapi dengan persiapan yang lebih matang balik. Itu akhirnya pada tanggal 1 Juni 1937 setahun kemudian lah akhirnya karena persiapan lah selesai, pesawat lah oke. Pailah akhirnya terbang tanggal 1 Juni 1937 atau enggak. Beberapa kalinya berhenti di Amerika, siap tuh di Afrika, tuh di kawasan selatan India,
dan terakhir di Asia Tenggara sebelum akhirnya nyo berhenti di Lae, Papua Nugini pada tanggal 29 Juni 1937. Ketika nyo sampai di Lae, Papua Nugini itu inyo lah menempuh jarak sekitar 22.000 mil atau 35.000 kilometer. Jadi tinggal sebalik 1.000 kilometer le orang berdua ko menyelesaikan misinya untuk sampai di Pasifik. Nah, siap tuh. Pada tanggal 2 Juli 1937 berangkatlah nyo dari Lae menuju pulau kecil yang ada di Auckland. Di situ tuh nyo berhenti lo sebentar lo. Kiranya rute Auckland tuh merupakan rute terakhir nyo melakukan kontak suara dengan penjaga kapal Itakas milik Amerika Serikat. Setelah itu orang berdua ko nggak bisa dihubungi balik doh. Kira lah hilang sih orang mulai di tengah laut. Setelah itu Presiden Franklin D. Roosevelt tuh memerintahkan pencarian besar-besaran untuk orang berdua ko. Lah 2 minggu dicari, kira nak besok-besok jo orang berdua ko do. Terus pada tanggal 19 Juni 1937 si Amel dan si Nun ko dinyatakan menghilang di tengah laut. Diberitakan lah betul bahasa orang ko memang akan bersobok ledo kayak gitu. Dek karena jadi misteri kan, kok tiba-tiba orang berdua kok nggak bisa dihubungi gitu. Nggak adalah sumber lain mengatakan pesawat yang dikendarai oleh si Amel dan si Nun ko kehabisan bahan bakar tuh jatuh di tengah laut. Itu teori kedua adalah yang mengatakan bahwa orang berdua ko terjatuh dan tercampak di Pulau Gardner, Nicomomarie, yaitu Republik Kiribati yang pada masa itu tuh nggak ada manusia tinggal di situ doang, masih rimbo pulau tuh gitu. Tapi ada teori ketiga mengatakan orang ko tertangkap oleh tentara Jepang. Tapi grup penyelamat internasional TIGAR yakin bahwa si Amel Josinun ko selamat dari kecelakaan pesawat itu dan orang ko tercampak di pulau Nicomomarie ko. Setelah itu orang berdua ko hidup di situ sampai mati. Soal kan pulau tuh nggak ada penghuni do, cara minta tolong minta apa, memang rimbo gitu, memang nggak ada apa-apa di situ tuh gitu. Tahun 1988 tim Tiger ko melakukan ekspedisi besar-besaran untuk membuktikan hipotesanya bahwa orang berdua ko si Amel dan si Nun ko sebenarnya tercampaknya itu di pulau Nicomomarie ko. Jadi saat tim Tiger ko menelusuri pulau Nicomomarie ko, ditemukanlah artefak seperti kaca dari pesawat yang pernah dikendarai oleh Amel dan si Nun ko. Itu ditemukan beberapa kotak kosmetik dari tahun 1930-an. Kan berarti memang yo tuh berarti orang berdua ko tercampaknya di situ kayak gitu. Saat tuh ada orang menemukan tulang yang disinyalir tuh bantu tulang manusia gitu. Kemudian dibawalah tulang ko untuk diperiksa oleh ahli forensik. Memang 99% menyatakan tulang yang ditemukan itu emang ada kesamaan dengan tulang milik si Amel. Tapi stek rumit penelitian si Amel ko, sebab penelitian ko diambil berdasarkan 50 tahun catatan sebelumnya. Soal kan pas orang ko menghilang lah dicari 2 minggu siap tuh kan ditutup lah apa namanya pencarian ko. Jadi sejak tahun 1988 mulai diteliti balik oleh tim Tigar. Mereka pakai situ tuh menemukan fakta itu kan bisa jadi tulang orang lain balik yang tercampak di situ, mana tahu kan. Jadi ibaratnya hanya tulang ke tangan yang orang tuh dapat. Jadi ibaratnya masih rumit lah penelitian ko gitu. Ya mungkin pada akhirnya awak sadonyo ko ndak pasti tahu bahwa sebenarnya si Amel Josinun ko bisa menghilang. Namun kenyataannya si Amel ko telah menjadi simbol emansipasi dan menjadi inspirasi bagi awak sadonyo yang tidak akan pernah awak pungkiri, ya enggak? Begitulah kisah si Amelia Earhart dan rekannya Simon. Semoga sanak sadonyo bisa terhibur dengan cerita awak. Oh iya, sanak lupa awak, buat sanak yang baru mencogok di channel awak ko, jangan lupa klik subscribe. Dan jika sanak suka, sanak bisa like video ko dan share serta sanak komen di bawah
untuk saran-saran dan ide-ide agar awak kok semakin aku lah baratnya terinspirasi. Kan elok tuh biar semangat lo awak bikin video kan. Oke, terima kasih untuk sangat sadunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.